Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada para pengarang Al-Hikam, yaitu pengarang matan dan para pengarang syarah, dan seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala hazinya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا. ربي أتمم لنا بالخير. Kaji kita malam kini Al-Hikam jilid 2 halaman 16 bagian kedua ya. Pertengahan ke bawah. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi allazi minhu baraz. Baram lo titik kalam yang nyatu yu kalam, padahal atehnya kalam, baram lo waw ba'a baram lo bagi hal. Dan pada setengah naskah menggugurkannya waw, jadi langsung alaihi saja. Ananatehnya pakaian hati. Allazinan pakaian, yang darinya pakaian itu anan darinya nyatu yu kalam. Mangko apabila adolah hati itu ba'adonyo diterangi, lagi dipakaikan, lagi berpakaian kalam itu akan nur. Maka bila adolah hati itu ba'adonyo diterangi, diterangi oleh cahaya. Ba'alah apabila berpakaianlah kalam itu akan nur. Maka tidak memuntahkan akan yu kalam itu pendengaran. Dan tidak pula mengingkari akan yu kalam itu hati. Imang ko barang lo pakaian yu kalam, hionya pakaian yu kalam tu ba'a barang demikian nur. Dan barang lo kalam hukama, yaitu orang arif, ba'a barang lo nyatu yu kalam, hal yang dipakaikan yu kalam tu dengan pakaian nur. Maka terbukalah dengan yu kalam itu anan terbuka gembok hati, gembok kuo-kuo. Dan perkenankan mereka itu bagi seruan kekasih mereka itu. Di kaji malam kini masih berkaitan dengan kaji di belakang. Nah, kaji di belakang hukama, siapa hukama bukan risiko, yaitu orang arif.
kalam hukama itu atau orang arif itu didahului oleh nur. Perkataan mereka didahului oleh nur. Di karena itu, karena kalam tadi didahului oleh nur, nur itu dulu yang menerangi hati si mukhatab. Nur itu dulu nanti di hati pendengar. Nur itu terhasil sebab apa? Sebab sebelum orang arif itu bakato-kato, sebelumnya menyampaikan kaji, memberikan nasihat kepada orang lain, inyo kembali dulu kepada Allah. Inyo mengakui dirinya segala indah. Inyo mengakui la haula wa la quwwata illa billah. Inyo tidak ada kuasa. Allah yang memiliki kuasa untuk membukakan hati manusia itu. Agar hati manusia itu berhadap, agar hati manusia itu memiliki persiapan istidad, agar hati manusia tadi patuh bagi menerima nasihat, menerima ilmu. Jadi itu yang menghasilkan nur. Nah, nur itu yang sampai dulu ke hati pendengar. Dengan demikian baru tiba kalam. Jadi kalau hati itulah diterang nur, hati pendengar tadi itu, maka kalam hukama tadi, orang arif tadi, diterima oleh si pendengar. Nah, itu sampai belakang. Sakiro jadi tanwir, itu pencahayaan, sampailah ta'bir, sampai ibarat. Jadi setiap kalam orang arif tadi itu, kalamnya tadi seolah-olah berpakaian nur. Ibarat oto tadi melampu. Di kalam itu ibarat oto, atau tidak ibarat kendaraan. Nah, kalam tadi pakai nur, melampu, cahaya. Jadi apa akibatnya kalau kalam tadi berpakaian cahaya, kalam tadi didengar oleh pendengar dan tidak dimuntahkan oleh pendengaran doh. Karena kadang ada sebagian orang misalnya ceramah muak orang mendengar. Itu namanya dimuntahkan pendengaran. Atau diingkari oleh hati. Kamu kasus itu didengar lagi kaji tetapi dia tidak nerima. Agak hati aduh itu doh. Desarnya nianya cuma tuan tu ali mana lima tanggal lah itu nanggal tapi hati nak nerima. Tayo tindak tu sampai nunggu tu. Hah? Iya ganggu lah ya, tapi hati mengingkari. Jadi kalam yang berpakaian hukama itu kata pengarang, kalam hukama yang berpakaian nur tadi itu akan membuka iyo kalam tadi, membuka iyo terbuka dengan iyo kalam tadi, dengan nur itu, anak terbuka kuku hati, gembok hati, atau buka kunci hati dirinya. Dan memperkenankan mereka itu bagi seluruh kekasih mereka itu.
Dan barang lo kalam orang yang mendakwa mereka itu, barang lo nyatu yo kalam, padahal atenya kalam, ana atenya kegelapan. Jadi kalau orang yang tidak kembali kepada Allah, tidak mendapatkan nur tadi itu. Namanya itu kalam tukang dakwah. Dan dakwah kok sekedar pengakuan dia, pendaku, pendakwa itu kan pendaku. Artinya nan dakwah kok sebenarnya orang sekedar mengeceknya. Nan dikeciannya tuh kadang-kadang ndak takawad dinya. Itu dakwah namanya. Orang disuruhnya rajin sembahyang sunat misal. Tapi nyo ndak dosen sunat dah dakwah. Orang disuruh rajin-rajin baca Quran, nyo ndak baca Quran dah. So dakwah tuh. Jadi kalau dalam ilmu batin mendakwah tadi itu orang yang belum sampai. Jadi kalau belum sampai, kau dibaca lo kaji ketuhanan tuh masih dakwah awak. Awak lo mengalami lah. Itu tukang dakwah atau dakwah tuh mendaku. Sebagai orang itu bahasa kini itu klaim, klaim, mengklaim. Jadi kalau ya orang yang pendakwa mereka itu, pendakwa itu artinya tukang klaim. Orang yang belum sampai dalam konteks tasawuf, orang yang belum usul kepada Allah. Orang yang belum sampai kepada Allah. Contoh kita majan orang tentang haji dan umrah, awak dah naik haji lah, walau umrah lah, itu dakwah. Dicari tolong kok tentang Makkah Madinah. Tolong pai Makkah Madinah tu lah. Tapi selesai lah doa. Uraian. Itu contoh dakwah tadi tu. Nah, dakwah tadi kok dalam ilmu tasawuf itu orang yang belum sampai, belum jadi orang arif. Nyatu yo kalam dan artinya kalam itu artinya zulumat kegelapan. Mangko tidak dia ambil mempunyai orang dengan yo kalam itu akan sempurna manfaat. Jadi kalau dibandingkan dengan orang arif tentu lebih sempurna manfaat kalau orang arif namanya. Tapi kalau orang yang belum sampai itu kaji tadi yang disampaikan baru disebut dengan sekedar dakwah. Dan sungguhlah diambil mempunyai orang dengan yuk kalam itu daripada jihad hakikat. Dan kandungannya kalam. Tidak daripada jihad si kailnya kalam. Jadi kadang-kadang lah diambil orang itu kaji itu, tapi bukan mencari awal, tapi mencari isi kaji itu. Jadi kalau mencari uang, kadang-kadang kan abah nih mau kaji itu loh. Tapi bidangan ada sampai itu lebarna lebatunya hari biak jelah. Jadi kadang-kadang lai dia mempunyai orang juga dengan kalam itu daripada jihad, daripada pihak apa hakikatnya kalam dan kandungannya kalam, tidak daripada dia sifat ilmu kalam.
Rasulullah bahas sunnah menguatkan nyolah kayaknya kamu dengan laki-laki yang fasik. Dia dulu tuh, kamu nggak tahu pasti kalau itu perkataan hadis bukan seperti itu, perkataan ulama mungkin kalau enggak. Ini kadang-kadang Allah itu dulu kadang-kadang menguatkan agamaku dengan orang yang fasik. Artinya ada pendakwah tuh kadang-kadang kalau ndak tamat ini kajian sampean itu, tapi kajian sampean tadi adalah bermanfaat bagi orang lain. Jadi sebagai analogi orang nyebut ada guru-guru nyebut itu enggak. Biarlah pilot pesawat itu non muslim bagai. Yang penting awak tiba di Makkah. Kuatilah pilot tuh, tahu Islam. Yang penting awak diantarnya ke Makkah. Jadi walaupun ini fasik misalnya, tapi nyaman sampai yang kaji kawa diantarnya awak ke surga. Ah? Kalau nanti kisah Abu Hurairah nanti ajarnya dari kalau ayat itu mah apa betul itu aja kalau itu tiap malam kan anak sama kita tanya sendiri kan namanya pengen kan kan namanya pengen kurang pasti aja tuh jadi namanya dia Abu Hurairah kan tanya kan nabi atasnya oh iya kok kajinya betul yang nyampein enggak aja nabi jadi rasio perusahaan buka itu bukan ada dia enggak kajinya betul aja tapi kan namanya pengen betul ada tapi naluwi setan itu mana naluwi ya. Jadi itu sisi lain. Nah, tapi artinya yang kalam yang sempurna manfaat tadi itu adalah kalam orang arif karena kalam tadi itu didahului oleh nur, kemudian kalam itu berpakaian nur. Jadi sempurna manfaatnya kepada orang yang mendengar. Ada sih ngotot tuh. Jadi, ada sih ngotot tuh enggak? Download mah ya. Nama leh leh. Di panjang surahan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cara menulis kalam